Hai geng, selamat datang di Plot Story Channel. Alur cerita ini melanjutkan kisah sebelumnya. Seorang polisi Juno menyelinap masuk ke ruang arsip untuk melihat nama-nama pemain. Di situ dia menemukan bukti permainan tahun sebelumnya. Pengumuman keempat adalah bermain berpasang-pasangan. Kemudian mereka diberi 10 kelereng untuk bermain di sebuah gang yang didesain seperti perumahan. Mereka hanya diberi waktu 30 menit untuk mengumpulkan kelereng dari lawan. Ki-hun sedih karena salah satu dari mereka pasti akan tereliminasi. Dengan terpaksa, Ki-hun harus bermain curang untuk memenangkan permainan kelereng dengan kakek Ilnam. Sementara Sang-woo bermain curang dengan Ali, pasangan mainnya, hingga Ali tereliminasi dan mati tertembak. Sedangkan Sae-byuk menangis karena pasangan mainnya rela mengalah untuk dirinya. Selanjutnya permainan melewati jembatan kaca yang disaksikan oleh tamu VIP. Jembatan ini terbuat dari kaca tipis dan tebal. Jika pemain menginjak kaca yang tipis, maka akan pecah dan jatuh ke lantai dasar hingga tewas. Akhir dari permainan ini dimenangkan oleh Ki-hun, Sang-woo, dan Sae-byuk. Mereka terluka goresan kaca yang hancur sesaat sebelum waktu berakhir. Sementara itu polisi Juno sudah mendapatkan bukti-bukti dari permainan tersebut. Namun petugas sudah mencurigainya hingga akhirnya Juno melarikan diri menyelinap menuju pulau terpencil. Di episode terakhir ini hanya tersisa 3 pemain yaitu Ki-hun, Sang-woo, dan Sae-byuk. Mereka mendapatkan hadiah bingkisan yang berisi tuxedo untuk makan malam spesial. Ki-hun dan Sang-woo menikmati hidangan dengan lahap dan penuh waspada terhadap satu sama lain. Sementara itu polisi Juno bertemu dengan kakaknya yang ternyata ketua dari para penjaga. Juno akhirnya ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Setelah selesai makan malam, mereka disisakan 1 pisau. Mereka semakin waspada agar tidak terbunuh. Sae-byuk tidak menikmati makan malamnya sama sekali karena dia terluka parah di perutnya yang kemudian diketahui oleh Ki-hun. Ki-hun berniat untuk membantunya dengan memanggil penjaga. Akhirnya penjaga datang dengan sebuah peti mati. Sae-byuk telah dibunuh oleh Sang-woo dengan dalih untuk mengakhiri penderitaannya. Ki-hun marah dan menyerang Sang-woo. Penjaga melerainya, kemudian permainan babak terakhir dimulai antara Ki-hun dan Sang-woo dengan penuh amarah. Permainan final antara Ki-hun dan Sang-woo dimulai di sebuah lapangan. Permainan tersebut bernama Squid Game, permainan Ki-hun dan Sang-woo waktu kecil. Mereka berduel dan dimenangkan oleh Ki-hun. Namun Ki-hun ingin mengakhiri permainan dengan mengajak Sang-woo pulang. Sang-woo meminta maaf ke Ki-hun tentang semua kesalahannya dan menusuk lehernya sendiri. Permainan selesai dan Ki-hun dipulangkan dengan trauma yang mendalam. Setelah 1 tahun berlalu, Ki-hun bertemu dengan kakek Ilnam yang ternyata pendiri dari Squid Game. Ki-hun menitipkan adiknya Sae-byuk kepada ibunya Sang-woo dan memberikan uang kepadanya. Begitulah akhir cerita dari Squid Game. Nantikan alur cerita berikutnya yang lebih seru dan menarik, yang pastinya akan membuat Anda semua penasaran dengan alur ceritanya. Channel ini dibangun untuk memanjakan Anda menikmati sinopsis alur cerita. Silahkan subscribe, like, share, dan komen apabila Anda menyukai channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.